Hai semua, selamat datang kembali di channel Tokoh Sejarah. Cerita kali ini diambil dari zaman Kekaisaran Romawi, yaitu tentang Kaisar Caligula. Kisah Caligula adalah warisan cerita dari ribuan tahun silam. Dalam 29 tahun hidupnya yang singkat, ia mengalami tragedi yang mengerikan, kebencian yang mendalam, dan akhir hidup yang brutal. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, perilaku Caligula menjadi aneh dan ekstrim, sehingga banyak yang percaya dia menjadi gila. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah tokoh-tokoh dalam sejarah lainnya. Caligula adalah kaisar ketiga dari Kekaisaran Romawi. Lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 12 Masehi di Antium, Italia, yang sekarang dikenal sebagai Anzio, Italia. Dengan nama lengkap, Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Orang tuanya adalah Jenderal Germanicus dan Agrippina the Elder sebagai ibunya. Gaius adalah putra bungsu dari 6 anak mereka. Ayahnya, Germanicus, adalah keponakan dan putra angkat Kaisar Tiberius. Gaius kecil akhirnya menjadi tenar dengan nama panggilan Caligula yang berawal dari sebuah acara yang diadakan oleh kamp militer sang ayah Germanicus. Karena tak ingin datang sendiri, Jenderal Germanicus membawa Gaius yang masih kecil. Dan karena ini adalah acara penting, ibunya mendandaninya dengan seragam tentara mini lengkap dengan sepatu bot kecil. Entah karena penampilannya yang lucu atau apa, tentara-tentara di kamp itu kemudian memanggil Gaius dengan sebutan Caligula. Dalam bahasa Latin, Caligula sendiri berarti sepatu bot kecil. Sayangnya, nama konyol itu terbawa hingga dewasa, bahkan tercatat dalam sejarah sebagai nama penguasa Romawi yang paling kejam. Kematian Germanicus pada tahun 19 Masehi disertai dengan desas-desus bahwa Tiberius telah meracuninya karena rival politik. Agrippina the Elder percaya Tiberius menghabisi suaminya dan secara terbuka mengumumkan akan membalas dendam. Akhirnya Agrippina dibuang oleh Tiberius dan tewas kelaparan. Lalu Tiberius juga menyuruh untuk menghabisi kedua kakak Caligula, yaitu Nero dan Drusus. Caligula sendiri tidak dihabisi oleh Tiberius karena ia masih muda. Dia dikirim untuk tinggal bersama Livia, yaitu ibu Tiberius. Caligula kemudian diadopsi oleh Tiberius yang menghabisi ayahnya tersebut, dan Caligula dipaksa untuk menyembunyikan kebenciannya dari Tiberius. Sudah jelas Caligula menderita pada masa kecilnya. Oleh karena itu, salah satu perintahnya ketika menjadi kaisar ialah mengambil abu ibunya dan diarak pada sebuah kereta mengelilingi Roma. Lalu ia memerintahkan untuk mencetak uang koin demi memperingati peristiwa yang dinamainya Memoriae Agrippinae, mengenang Agrippina. Abu kedua kakaknya dan ayahnya juga diambilnya. Setelah Caligula diadopsi, otomatis dia dan sepupunya yaitu Gemellus menjadi calon ahli waris tahta yang sama. Namun, setelah kematian Tiberius pada tahun 37 Masehi, sekutu Caligula yaitu Marco mengatur agar Caligula menjadi satu-satunya pewaris tahta. Caligula baru berusia 25 tahun ketika ia menjadi Kaisar Roma pada tahun 37 Masehi. Pada awal masa pemerintahannya, Caligula itu terlihat normal. Dia bahkan disukai kebanyakan rakyatnya dan dianggap sebagai pemimpin yang cakap. Caligula memberikan amnesti bagi semua orang yang dihukum oleh kaisar sebelumnya. Tidak berhenti di situ, Caligula juga membersihkan pemerintahannya dengan menyingkirkan para pejabat yang suka korupsi dan menghasut. Dia memprakarsai beberapa reformasi politik yang membuatnya mendapatkan pujian awal. Dia mendapatkan bantuan tambahan dengan mengizinkan warga yang diasingkan untuk kembali ke Roma. Caligula juga melakukan perubahan di sistem pemerintahan pada saat itu, seperti mempublikasikan anggaran kekaisaran yang tidak dilakukan oleh Tiberius, menerbitkan kembali sejarah karya Titus Labienus,
Cremetius Cordus, dan Cassius Severus. Ia memperbaiki sistem pemilihan umum yang dirancang untuk mengembalikan hak suara bagi rakyat. Pertunjukan kesenian merupakan kesukaan Caligula. Ia memberikan sejumlah sumbangan untuk pertunjukan teater di Syracuse, aneka pertandingan di Lugdunum, menyelesaikan proyek teater Pompei, dan membangun amfiteater di Saepta, serta membangun kembali reruntuhan tembok serta kuil di Domain Apollo di Miletus. Beberapa bulan yang singkat setelah Caligula menjadi kaisar, dia menderita sakit parah. Diyakini bahwa dia mungkin telah diracun. Meski kemudian sembuh, pada titik ini Caligula kemudian menjadi gila. Dia mulai menghabisi orang-orang yang dekat dengannya, termasuk Marco yang menjadi sekutu Caligula dahulu. Pada suatu hari, Tiberius Gemellus, sepupu sekaligus putra angkatnya, datang untuk makan malam. Mulutnya menyebarkan bau obat batuk. Dengan segera, Caligula menuduh Gemellus meminum obat penawar racun. Dan karena hal itu jelas tercermin pada dirinya, maka Caligula memerintahkan Gemellus untuk segera menghabisi dirinya sendiri. Pemuda yang berusia 18 tahun itu menurut dan menjatuhkan diri di atas pedangnya. Ini dilakukannya karena Gemellus adalah saingan Caligula sebagai pewaris tahta Roma. Hal itu membuat nenek Caligula marah. Tak lama kemudian, neneknya meninggal, entah karena menghabisi dirinya sendiri atau dihabisin Caligula. Caligula adalah seorang pria muda yang terbiasa memerintah orang-orang di sekitarnya. Seorang ahli manipulator, dia sering mengancam orang untuk mengikuti perintahnya dengan mengatakan, "Saya punya hak untuk melakukan apa saja kepada siapapun." Salah satu bentuk hukuman favoritnya untuk para senator adalah memaksa mereka berlari berkilo-kilometer, sementara dia mengikuti dengan kereta kuda. Memerintahkan orang untuk mengakhiri nyawa mereka sendiri menjadi kegemaran baru bagi Caligula. Bermacam-macam orang dari berbagai lapisan masyarakat telah diperintahkannya untuk melakukannya. Dengan memerintahkan hal itu, rasa kedewaan Caligula semakin bertambah. Ketika suatu malam dia duduk dalam acara perjamuan bersama kawan-kawannya, ia sekonyong-konyong meledak tertawa. Lalu ia menjawab pertanyaan atas tingkahnya itu. Ia berkata, "Aku sedang berpikir bahwa hanya dengan satu anggukan kepala, aku dapat menitahkan leher kalian ditebas." Pernyataan itu langsung menghilangkan suasana riang pesta. Caligula memiliki kebiasaan belanja kompulsif yang menguras kas Romawi. Meskipun ia menghabiskan banyak uang untuk proyek-proyek konstruksi yang bermanfaat seperti teater, saluran air, pelabuhan, dan kuil, banyak pembeliannya yang boros dan sembrono. Sebagai contoh, ia memerintahkan ribuan tentaranya menggelar pertempuran palsu untuk tujuan teater yang terjadi di sepanjang Rhine dan Selat Inggris. Suatu kali dia menugaskan ribuan pekerja untuk membangun jembatan terapung sepanjang 3 km yang membentang di Teluk Bauli hanya karena dia ingin mengendarai kudanya melintasi air. Dia bolak-balik selama 2 hari dan kemudian bosan dengan jembatan apungnya. Berdandan adalah salah satu hobi favorit Caligula. Dia sering mengenakan pakaian dan sepatu wanita, dengan mengombinasikannya dengan wig, sepatu, dan aksesoris yang aneh. Caligula bukan orang yang tampan. Sejarawan berteori bahwa ia mengenakan kostum aneh sebagai cara untuk menutupi penampilannya yang sebenarnya. Caligula dikatakan sangat jelek dan berbulu. Oleh sebab itu, dia mengesahkan undang-undang yang melarang siapapun mengatakan kata kambing di depannya. Hal-hal yang tak kalah gila lainnya yang juga dilakukan Caligula antara lain, Caligula melakukan hubungan intim terbuka dengan istri-istri senator, sekutu, dan pemimpin militer terkemuka. Tidak ada wanita yang bisa menolak kemauannya, dan tidak ada pria yang akan menolak jika Caligula menginginkan istrinya.
Pernah suatu ketika ia menghadiri suatu pernikahan seorang kawan. Ia memutuskan bahwa ia sendirilah yang harus menjadi suami dari wanita itu, sedangkan pengantin prianya hanya duduk membisu keheranan. Ketika kemudian ia bosan dengan istrinya ini, ia menceraikannya. Pada masa hidupnya, Caligula melakukan perkawinan dengan beberapa saudari kandungnya, termasuk Drusilla. Karena Drusilla sudah menikah, Caligula memaksanya untuk meninggalkan suaminya. Ia lalu memberitahukan masyarakat Roma yang terkejut bahwa ini adalah sangat pantas dan tidak seorang pun perlu mengeluh. Ia memberi alasan bahwa para Firaun telah melakukan hal seperti ini dan karena Roma memerintah Mesir, maka perbuatannya adalah sesuatu yang benar-benar sah bagi dia. Hubungannya dengan saudara perempuannya dimotivasi antara lain oleh upayanya menjaga kemurnian garis keturunan Julian. Dan sekalipun ditentang oleh warga Roma, Caligula tetap bersikeras meneruskan kemauannya dengan membangun patung-patung saudara perempuannya. Kegilaannya yang lain adalah Caligula selalu mengundang kuda peliharaannya untuk makan malam bersama. Normalnya, seorang raja akan makan malam dengan pejabat, bangsawan, atau keluarganya. Tapi Caligula berbeda. Alih-alih makan dengan keluarga, dia lebih suka makan malam bersama kuda kesayangannya, Incitatus. Caligula benar-benar membawa kudanya ke meja makan, memberinya makanan manusia, bahkan menawarinya segelas anggur dan bersulang. Selain makan malam bersama, ia juga membuatkan rumah untuk kudanya lengkap dengan kamar dan perabotan. Pesta-pesta besar diadakan dengan kuda itu sebagai tuan rumahnya. Dan untuk menjaga agar kudanya tetap aman, Caligula mengirimkan beberapa pengawal untuk berjaga di depan pintu rumah kuda tersebut. Caligula juga merencanakan untuk secara resmi mengangkat kudanya menjadi senator Romawi. Semua itu belum juga memuaskan rasa humor Caligula yang sudah tidak beres. Maka dari itu, ia menunjuk kuda itu sebagai pendeta di sebuah kuil. Caligula juga terobsesi menjadi dewa hidup. Menjadi kaisar dari sebuah kerajaan besar nyatanya tidak membuat Caligula puas. Tidak hanya ingin menjadi raja, Caligula juga ingin menggantikan Zeus sebagai rajanya para dewa. Dia meminta orang-orang untuk membungkuk, bahkan mencium kakinya. Caligula kemudian membangun sebuah kuil untuk dirinya sendiri, mengundang pendeta dalam pembukaan kuil dengan dia berdandan seperti wanita. Yang lebih ekstrim lagi, Caligula berencana memutus kepala patung Zeus di kuil dan menggantinya dengan patung kepalanya sendiri. Selain ingin memutuskan kepala Zeus, Caligula juga rupanya kurang menyukai Neptunus. Entah apa penyebabnya, sang kaisar memerintahkan pasukannya untuk pergi memerangi Neptunus. Namun karena tidak berhasil menemukan Neptunus, pasukannya kemudian menyerang Selat Inggris. Mereka berbondong-bondong memanah ke arah lautan dan melawan ombak yang datang dengan harapan hal itu dapat menyakiti Neptunus. Ada suatu waktu di mana Caligula menyatakan kepada Senat bahwa ia akan meninggalkan Roma dan pindah ke Mesir, di mana ia akan disembah. Dengan kegilaannya yang semakin menjadi, rakyat dan para pejabat pun semakin resah. Diam-diam, para pejabat bersekongkol membuat rencana untuk membunuh sang kaisar. Karena menyerang secara terang-terangan memiliki resiko yang besar, para pejabat ini lebih memilih untuk mengutus seseorang pengawal untuk menghabisinya. Cassius Chaerea dari Praetorian Guards mulai merencanakan untuk menghabisi Caligula. Pada 24 Januari tahun 41 Masehi, sekelompok penjaga menyerang Caligula setelah acara olahraga. Saat itu, Caligula sedang berjalan dari teater ke istana. Tiba-tiba, beberapa pengawal menancapkan pedangnya lebih dari 30 kali ke badan Caligula, hingga ia jatuh ke lantai dan meninggal tidak lama kemudian. Dan jasadnya dimasukkan ke lubang galian yang dangkal. Tak hanya Caligula saja yang dihabisi, istri dan anak perempuannya,
juga turut jadi korban konspirasi Romawi. Beberapa orang mengatakan bahwa Caligula gila, tetapi para sejarawan berteori bahwa Caligula mungkin menderita epilepsi. Teori ini didukung oleh fakta bahwa Caligula diketahui gemar berbicara dengan bulan. Saat itu pernah dipercaya bahwa epilepsi disebabkan oleh efek bulan. Sejarawan lainnya berteori bahwa Caligula mungkin menderita hipertiroidisme karena iritabilitasnya dan cara dia menatap ke kejauhan. Meskipun pemerintahan Caligula sebagai kaisar berumur pendek, jelas bahwa dia memiliki pengaruh besar pada kekaisaran Romawi. Entah kegilaannya didorong oleh kematian ayahnya, racun, atau kondisi medis lainnya, tidak ada yang tahu. Yang jelas, Caligula dengan kegilaannya yang aneh tetap menjadi salah satu kaisar Romawi yang paling terkenal sepanjang masa. Sebenarnya, sebagian besar cerita populer mengenai Caligula berasal dari biografi singkat yang ditulis oleh sejarawan Romawi Suetonius. Biografi tersebut ditulis puluhan tahun setelah Caligula wafat, dan Suetonius pun punya reputasi buruk sebagai penulis. Dia kerap mencampur adukan gosip dan fakta dalam berbagai catatan sejarah yang ditulisnya. Jadi, ada kemungkinan beberapa bagian kisah Caligula berasal dari gosip yang beredar di masyarakat Romawi pada masa itu. Jadi, apa benar Caligula itu sebegitu kejam, gila, dan sinting? Atau semua itu hanya dilebih-lebihkan saja? Bagaimana pendapat kalian? Sampai di sini kisah tentang Caligula. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.